Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ya pidato dari seorang Anas Urbaningrum begitu ya. Anas Urbaningrum ya terjerat korupsi ya pada kepemimpinan Pak SBY pada waktu itu begitu kan. Yang menjadi perhatian publik hari ini, kenapa ya koruptor itu masih dikasih panggung politik begitu ya. Ya karena yang namanya kebebasan yang berdemokrasi itu sah-sah aja kepada siapapun begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa perkembangan politik hari ini begitu ya. Citra seorang Anas Urbaningrum itu di mata masyarakat sudah tidak bisa begitu ya. Mau dipoles dengan berbagai apapun sudah tidak bisa begitu karena dia seorang mantan koruptor begitu. Walaupun sekarang itu berdalih bahwa ya seolah-olah ya menjadi korban, terus kemudian menjadi tumbal ya, terus kemudian diskriminasi dan sebagainya oleh Pak SBY, nyata-nyatanya tidak begitu kan. Karena melalui persidangan sudah jelas di situ begitu. Ya, siapa yang menjadi tersangka, siapa yang kemudian korupsi di situ kan melalui persidangan begitu. Tidak mungkin persidangan begitu ya. Lalu kemudian mengambil data-data yang tidak valid atau bukti-bukti yang tidak valid. Dua alat bukti kan cukup begitu ya. Jadi sudah jelas begitu. Kalau sekarang ingin menggoda hati rakyat, saya kira di era hari ini sudah tidak bisa begitu kan. Yang namanya koruptor, yang siapapun jangan dikasih panggung, dan itu adalah musuh kita bersama begitu. Inilah yang kemudian muncul spekulasi sana sini begitu. Ada yang mengatakan ya seolah-olah Anas Urbaningrum cuci tangan dan sebagainya begitu ya. Ya bagi kami adalah pribadi sebagai rakyat Indonesia begitu kan. Kalau sudah tercemar dengan adanya korupsi seperti itu sudah tidak layak begitu kan. Karena walaupun ada kebebasan yang berdemokrasi sah-sah aja sebenarnya, tapi bagi kami yang namanya korupsi jangan dikasih panggung begitu. Siapapun orangnya begitu kan. Ya, yang penting mereka yang melakukan tindak pidana korupsi begitu kan. Jadi berkembang hari ini di era kepemimpinan Pak Jokowi wah sangat luar biasa begitu kan. KPK sudah sepekan yang lalu ada berita ada susila, ada asusila, ada pungli, terus kemudian ada korupsi di tubuh KPK begitu kan. Perjalanan dinas yang seawalnya 5 orang ya ditulis 6 orang dan sebagainya begitu kan. Apakah cara-cara seperti ini yang kita lakukan oleh bangsa kita begitu? Seharusnya ya kita harus sadar sendiri bahwa yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Siapapun orangnya begitu kan. Tetapi yang menarik dari pidato-pidato Anas Urbaningrum begitu kan, mulai muncul bahwa masyarakat ada kemudian yang begitu percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum begitu kan, seolah-olah itu menjadi korban, seolah-olah itu menjadi diskriminasi dan sebagainya begitu kan. Ini Anas Urbaningrum di Monas dulu janji digantung, di sana kini pidato politik ya. Mengapa orang-orang yang kemudian kalau dia mengatakan saya kalau korupsi begitu kan ya gantung saja di Monas, ada yang mengatakan bahwa kalau saya korupsi begitu kan, ada yang mengatakan saya dengan sanksi ini dan itu begitu ya. Banyak spekulasi, itu reaksi dari seorang mantan koruptor begitu ya. Siapapun orangnya ya alibinya luar biasa begitu ya. Setidaknya saya memberikan saran kepada Anas Urbaningrum begitu kan. Kalau mulai ya ingin dipercaya lagi oleh masyarakat, maka setidaknya ambillah hati masyarakat. Dengan cara-cara apa? Ya semuanya kita anggap bahwa korupsi itu adalah ya sebagai bentuk perhatian atau sebagai bentuk peringatan kepada diri masing-masing begitu ya. Itu, dan yang kedua adalah bagaimana dengan masyarakat, interaksi dengan siapapun. Jangan sampai ada bulian terus kemudian ada kritikan kepada Anas Urbaningrum lalu kemudian Anas Urbaningrum membalas dengan bulian itu. Jangan begitu. Kalau ingin begitu ya popularitas dan elektabilitasnya tetap dipercaya oleh masyarakat, jangan membalas itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi suatu saat nanti itu akan menjadi terbukti bahwa ya ketika dia sudah membuli dengan narasi yang tidak baik, polarisasi yang dibangun, terus kemudian dirinya yang mencitrakan diri ya dengan yang baik dengan masyarakat, maka suatu saat itu menjadi jawaban bahwa Anas Urbaningrum itu baik. Kan seperti itu logikanya begitu. Dan bahkan ini dikutip dari Kompas, bahkan setelah resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional PKN ya periode 2023-2028, bahwa Anas Urbaningrum melakukan pidato politik ya perdana pada hari Sabtu di Monas, yang awalnya janji kalau korupsi begitu ya digantung di Monas, dan sekarang tahu-taunya menjadi ketua secara aklamasi, terus kemudian dia berpidato politik di Monas begitu ya. Bahkan ya tidak hanya itu begitu ya,
Pokoknya mengalir biasa saja kan bukan hal yang luar biasa. Karenanya ya itu seperti selama ini mengalir biasa, ujarnya begitu ya. Bahkan Monumen Nasional alias Monas memang punya ikatan dengan Anas ya, sebab tahun 2012 silam ketika kasus korupsi mencuat, dia berjanji ya digantung di Monas bila terbukti melakukan korupsi. Tapi tahu-taunya ya dugaan demi dugaan, bukti demi bukti oleh persidangan ya diperlihatkan di persidangan itu bahwa Anas terbukti ya melakukan tindak pidana korupsi begitu. Bagaimana dengan sekarang? Alibi apapun masyarakat tidak akan begitu percaya. Mungkin di tahun 20 tahun 2010 dan sebagainya begitu kan orang-orang masih percaya, tetapi sekarang itu orang-orang banyak yang kemudian punya citra yang tidak baik, mungkin tidak dipercaya lagi oleh masyarakat begitu ya. Siapa pendukungnya ya pasti akan kabur ke sana sini begitu ya. Bahkan partai PKN ini kalau saya rasa sekarang ini ya saya lihat dari beberapa peminatnya tidak begitu minat begitu kan. Kalau ini lolos begitu kan di parlemen, ini sangat menjadi kekuatan luar biasa begitu kan. Bahkan ya Monumen Nasional alias Monas memang punya ikatan dengan Anas. Sebab tahun 2012 silam ketika kasus korupsi yang mencuat, dia berjanji akan digantung Monas bila terbukti melakukan korupsi. Bahkan sampai akhirnya ya pengadilan tindak pidana korupsi memvonis mantan anggota KPU Komisi Pemilihan Umum ya pidana 8 tahun penjara dan denda 300 juta. Berapa yang dikorupsi mereka begitu? Misalnya begitu ya. Kok hanya segitu begitu kan? Kan orang-orang bertanya seperti itu begitu. Tapi saya rasa persoalan-persoalan hari ini begitu kan menurut saya itu lebih buruk begitu kan dibandingkan dengan di era Anas Urbaningrum. Mengapa? Di era Pak Jokowi ya kasusnya bahkan ya ratusan miliar korupsi begitu kan. Ratusan miliar, bahkan triliunan di situ begitu. Kata Pak Mahfud MD ya toleh ke kanan kiri begitu ya, ada korupsi luar biasa begitu. Jadi saya kira yang namanya korupsi itu siapapun jangan dikasih panggung politik, siapapun orangnya. Saya kira dalam analisis saya mungkin salah, mungkin di satu sisi benar sebagai peringatan kepada diri pribadi begitu ya, berada di pemerintahan ya, karena jabatan itu hanya sementara begitu kan. Ya bisa saja di era Pak Jokowi banyak yang kemudian banyak yang intervensi begitu kan. Lembaga KPK bisa saja begitu diintervensi. Kejagung bisa saja seperti itu. Masa ada uang yang mengembalikan uang 27 miliar saja dari orang gaib lalu kemudian sampai hari ini tidak menjadi tersangka, dari siapa mereka begitu. Seharusnya kan Kejagung punya data di situ begitu, siapa yang mengembalikan. Tidak mungkin orang-orang gaib di situ mengembalikan uang itu begitu kan. Setelah ditanya tidak tahu, apakah tidak punya sadap atau apa begitu kan. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Maka dari sinilah kita tunggu pernyataan dari Pak Mahfud MD, karena satu-satunya orang yang kita percaya oleh bangsa kita, oleh rakyat Indonesia. Saya kira dari beberapa teman dari perbincangan diskusi dengan teman-teman itu adalah Pak Mahfud MD yang kita percaya begitu. Tinggal tunggu saja begitu. Kalau Pak Mahfud mengatakan pasti ditemukan, pasti ditemu begitu kan ya. Kalau selama Pak Mahfud belum mengatakan seperti itu, saya kira masyarakat Indonesia masih belum percaya kepada Kejagung begitu. Bisa saja diintervensi sana sini begitu ya. Masa ada dugaan korupsi di situ lalu kemudian dikembalikan uangnya, itu kan tidak menghapus pada hukum tersebut begitu. Sama kembali kepada Anas Urbaningrum tadi, maka disinilah untuk menjadi perhatian publik bahwa yang sudah masuk ya, yang sudah nasi menjadi bubur seperti Anas Urbaningrum, tidak mungkin masyarakat itu semudah itu percaya terhadap Anas Urbaningrum. Kira-kira seperti itu. Tapi ini menarik begitu ya. Bahkan alih-alih di peringanan ya Mahkamah Agung MA lewat Hakim Artijo Al-Qotsar justru memberatkan hukumannya karena merujuk pada ketentuan pasal 68 ya Undang-Undang Nomor 8. Bahkan majelis hakim adalah melipat gandakan hukuman Anas Urbaningrum 14 tahun ya. Bahkan ya pidana penjara 5 miliar. Ya artinya ini menjadi motivasi kepada diri pribadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.